Chapter 2211, Kasyapa Comes Knocking. Di ujung lain formasi transportasi Winterdraw, Venerated Skysoarer dan Celestial Cicada Court dengan cepat menyesuaikan satu sama lain. Su Huanzhen terlalu pintar untuk melewatkan kesempatan yang menakjubkan untuk sekte itu. Dia melakukan yang terbaik untuk mengesankan Skysoarer. Dalam beberapa bulan singkat, yang terakhir sekarang memendam niat baik untuk sekte modern ini. Sebagai hasilnya, pengadilan perlahan mengasimilasi warisan kuno sekte Crimson Heavens, sementara Su Huanzhen mendapat persetujuan dari Skysoarer dan Jiang Chen. Dia akan menganggap jubah nomor 1 segera setelah tuan muda itu turun dari kursi sekte. Yang mulia Skysoarer pada awalnya tidak yakin tentang kualifikasinya, tetapi setelah pengamatan yang panjang, ia dimenangkan oleh potensi besarnya dalam karisma dan bakat. Dia juga mengajak beberapa kultivator untuk mengaktifkan kembali formasi besar langit jiwa surgawi, tetapi Su Huanzhen tetap menjadi kandidat yang paling cocok dan sah sebagai penggantinya, menjadi yang paling berhasil dari banyak. Acara dibuka dengan lancar setelah dia mendukungnya. Segera, berita menggemparkan menyebar ke seluruh wilayah manusia. Salah satu dari 10 faksi terkemuka kuno, Sekte Crimson Kuno Surgawi, telah menemukan penggantinya, dan akan dibangun kembali dengan Istana Cicada Celestial sebagai fondasinya. Sejauh Sekte Terkemuka Kuno pergi, itu adalah salah satu yang paling luar biasa dan kuat dari banyak, tetapi semua orang mengerti apa artinya bahkan hanya memiliki gelar itu. Terlepas dari Istana Velurium kuno, Sekte Crimson Heavens kuno adalah sekte kuno pertama yang muncul kembali. Warisan seperti itu tidak bisa menahan rasa iri dari banyak faksi manusia. Deklarasi Jiang Chen untuk mendukung pengadilan Cicada Surga segera diikuti. Sebagai perwakilan Istana Velurium, ia berharap agar warisan membawa pengadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk memuji mahkamah karena tidak pernah membuat gelombang selama tahun-tahun ini, ia juga memberikan banyak hadiah untuk membantu pembangunan kembali sekte kuno. Keruntuhan Crimson Heavens Dimet, Mirage Rippling secara alami harus diangkut. Yang mengejutkan tuan muda ini, warisan yang pernah ia peroleh dari sekte itu hanyalah yang dangkal. Warisan inti disembunyikan di dalam patung nenek moyang pendiri. Tapi itu semua masuk akal begitu dia memikirkannya. Apa yang dia peroleh jelas jauh dari standar faksi terkemuka. Hanya warisan yang baru digali dan asli yang layak untuk nama yang begitu tinggi. Namun dia tidak merasakan kecemburuan. Apa yang dia peroleh sedikit sudah sangat membantu. Sebaliknya, ia menyerahkan kepada Skysoarer dan Su Huanzhen juga banyak formasi yang diwarisi dari Pei Xing dan Sekte Bodhisattva Bumi. Selain Earth Bodhisattva Orb, dia memberi mereka hampir segalanya. Sebagai hasilnya, dua warisan formasi kuno yang besar menjadi milik Celestial Cicada Court, juga sebagai bagian dari ajaran Pei Xing. Ketika sampai pada formasi, Sekte Kuno Crimson Heavens yang baru sekarang telah mengalahkan mantan rekannya. Tetapi pada saat yang sama, tanpa bantuan tuan muda, warisan faksi terkemuka seperti Sekte Bodhisattva Bumi sekarang hilang bagi yang lain. Martial Secret Land Myriad Abyss tidak terkecuali, terlepas dari hubungan mereka dengan sekte kuno. Jiang Chen jauh dari idol sementara itu. Dia memeriksa boundary Steles dimanapun mereka berada. Dia memperkuat pertahanan, mengatur formasi, dan meningkatkan kewaspadaan. Domain manusia bergantung pada formasi besar pengurungan jiwa surgawi di padang gurun yang sunyi untuk melindunginya dari invasi iblis. Tetapi ada daerah lain di ujung lain dari domain, seperti yang ditempati oleh orang-orang liar yang tertanam atau suku Celestial Selatan. Sadar sukunya tidak bisa bersaing dengan manusia, Forevater Embittered Bambu telah menawarkan penyerahan sementara. Savage sekarang memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk domain. Daripada memalsukan bambu pahit, Jiang Chen telah mengizinkannya untuk kembali dan memerintah sukunya, sehingga setidaknya bisa menjadi penyangga terhadap perampokan iblis yang akhirnya terjadi. Namun, suku Celestial Selatan adalah bahaya yang jauh lebih besar. Benar, dia mengembalikan boundary stele di perbatasan, tetapi tetap lemah dari kerusakan yang sebelumnya diderita. Dia jelas ingat bahwa Raja Iblis Surgawi telah melarikan diri ke suku Celestial Selatan dari tempat ini. Jika masalah muncul di masa depan, kemungkinan besar akan berasal dari ras itu. Karena alasan itu, ia telah memerintahkan beberapa bawahan ilahi untuk menyusup ke wilayah ras itu. Namun, upaya pencarian rahasia yang berulang-ulang semuanya berakhir tidak membuahkan hasil. Raja Iblis tampaknya menghilang ke udara tipis. Tidak ada jejak kehancuran iblis yang terlihat di wilayah suku itu.
Berbeda sekali dengan kebangkitan iblis besar-besaran di daerah penyegelan iblis di hutan belantara yang terpencil, suku Celestial Selatan, seperti tanah yang diberkati tanpa iblis, tetap tidak tersentuh. Apakah itu masuk akal? Perlombaan mungkin tidak sekuat umat manusia, tetapi tidak berarti kalau diabaikan oleh iblis. Bagaimana mungkin sekarang bebas dari bayang-bayang mereka? Tentu saja, jika bertekad untuk bersembunyi, hampir tidak mungkin menemukan iblis tidak peduli seberapa dalam seseorang menggali, terutama ketika itu mengenai iblis surgawi. Jadi menyiapkan formasi kuat di sisa-sisa Primo Sangsek dan mengencangkan pertahanan adalah yang bisa dilakukan oleh Tuan Muda. Dia membuat dirinya sibuk, melakukan perjalanan bola-balik antara wilayah manusia dan Winterdraw, memperhatikan situasi keseluruhan benua itu, ketika suatu hari, dia tiba-tiba menerima berita penting dari Winterdraw. Penggarap di luar pulau meminta audiensi dengannya. Xia Tianze sendiri bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari kelompok yang tangguh. Setiap anggota adalah dewa. Dia tidak takut pada salah satu dari mereka secara individu, tetapi dia tidak berani dengan terburu-buru membiarkan mereka sekaligus. Jiang Chen bergegas ke Winterdraw, tetapi tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat, yang mengejutkannya, seorang kenalan lama. Kunjungan tak terduga, Divine Kasyapa. Dalam rangka apa? Terlepas dari 4 pelindung Kasyapa, ia juga didampingi oleh 6 pembudidaya lainnya saat ini, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan Tuan Muda tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap barisan seperti itu. Jiang Chen, apakah kamu menerobos ke alam ilahi? Mata Kasyapa berkedip ketika dia menatap Tuan Muda dengan heran. Pria muda itu tersenyum. Semoga beruntung. Aku berkesempatan menemukan warisan Velurium Palace kuno dan menerobos ke alam ilahi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Petik 2. Ketika suaranya jatuh, wajah-wajah para tamunya cukup indah untuk dilihat. Chapter 2212, Giving Pointers. Apa maksudnya, menerobos dalam satu gerakan? Berapa banyak yang terjebak di ambang batas antara ranah Empyrean Puncak dan ranah ilahi? Seperti butiran pasir, para pembudidaya tak terhitung banyaknya. Namun berapa banyak yang cukup beruntung untuk menginjakkan kaki melalui pintu keilahian. Bahkan Kasyapa dan sahabat-sahabat ilahinya, terlepas dari peluang ajaib yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para pengamat, nyaris tidak berhasil melalui upaya mereka. Lihatlah Jiang Chen ini, bahkan belum 20 tahun sejak aku terakhir melihatnya, tetapi dia entah bagaimana mencapai alam ilahi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Lelucon macam apa ini? Seorang Kasyapa sendiri hanya berada di alam ilahi tingkat ketiga, masih terjebak di ambang pintu menuju pertengahan ilahi. Dari teman-temannya, hanya 2 yang tingkat ketiga, yang lain hanya tingkat pertama atau kedua. Divine Kasyapa tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum menyunggingkan senyum. Baik, aku tahu kamu adalah anomali kultivasi saat kita bertemu. Sekarang kamu terlihat aneh. Kata-kata tidak lagi memadai untuk menggambarkan kamu. Petik 2. Beberapa dari mereka yang mengikutinya ke sini sebelumnya meragukan Tuan Muda. Sebagai seorang kultivator belaka, dia pasti meminjam kekuatan orang lain untuk pencapaian apapun yang dia raih. Dalam hati mereka, mereka tidak terlalu mengakui Tuan Muda itu. Tapi sekarang, kecurigaan dan keraguan mereka lenyap sepenuhnya. Untuk mencapai ranah ilahi tingkat ketiga dari ranah Empyrean dalam satu dekade adalah mustahil bagi kebanyakan orang. Bahkan, itu mungkin merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua itu sejak zaman kuno. Siapa mereka yang meragukan orang seperti itu? Terbiasa dengan reaksi seperti itu, Jiang Chen tersenyum tipis. Divine Kasyapa, para tamu terhormat ini pasti teman dekatmu. Memang, mereka adalah sesama pengikut Taoisme. Tuan-tuan, ini Jiang Chen yang sering aku sebutkan. Pemuda ini menghargai pujian aku, bukan begitu? Pria yang lebih tua itu terdengar cukup senang dengan dirinya sendiri. Ditempa oleh penjara tanpa batas, para pembudidaya ini memiliki standar tinggi, tetapi jika ada seseorang yang layak dikagumi, pemuda ini adalah orang seperti itu. Bahkan Xia Tianze di sisinya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Menilai dari kehadiran dan auranya, dia bisa menghancurkan siapapun di antara mereka. Namun sosok seperti itu berdiri di sisi Tuan Muda dengan sukarela, dengan jelas mengakui yang terakhir sebagai tuannya. Sikapnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Melihat mereka memandang Xia Tianze dengan gentar, Jiang Chen memperkenalkan sambil tersenyum, ini adalah kakak Xia, seorang tokoh terkemuka dari istana Velurium kuno. Dia berpartisipasi dalam perang pemeteraian iblis kuno,
kemudian dimeteraikan oleh Great Divine Velurium. Tapi dia kembali di antara kita sekarang. Tuan-tuan, kamu harus saling mengenal. Petik 2. Kultivator Kerajaan Kuno. Wahyu itu adalah baut dari biru. Mereka memandang Xia Tianze dengan rasa hormat yang meningkat. Kakak Xia, ini adalah Divine Kasyapa, terkenal karena kebajikannya di antara para pembudidaya ilahi di Pulau Myriad Abyss. Aku sangat mengaguminya. Petik 2. Xia Tianze mengangguk ringan. Memang, bakatmu lebih besar dari bakatku untuk mencapai levelmu di usiamu. Sangat disayangkan kamu tidak dilahirkan di waktu aku. Kami bisa menggunakan bantuan kamu melawan iblis. Petik 2. Itu adalah pujian setinggi mungkin. Kasyapa secara alami bangga, tetapi ia tidak memiliki apapun selain menghormati kekuatan besar kuno. Dipuji oleh seorang senior kuno, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak layak. Ini sudah lama menjadi penyesalanku. Kalau saja aku bisa mati melawan iblis saat itu. Petik 2. Xia Tianze tersenyum tipis. Perang itu memang spektakuler, tapi perang yang menaklukkan iblis, perang pemusnahan iblis yang akan datang, mereka juga berjanji akan luar biasa. Yakinlah, bakat kamu akan dimanfaatkan dengan baik. Petik 2. Dia kemudian melirik Jiang Chen. Tuan muda, temanmu ini berjarak selangkah dari tingkat keempat. Mungkin aku bisa memberinya sedikit dorongan, selama teman ini mempercayaiku. Petik 2. An Kasyapa tersenyum cerah, matanya berbinar. Rekan Daois, aku selalu mengagumi para senior kuno. Bagaimana aku tidak percaya padamu? Petik 2. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku berjanji kamu akan mencapai pertengahan ilahi dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Faktanya, kultivasi An Kasyapa sudah cukup untuk tujuan itu. Tetapi tidak seperti para leluhurnya, ia hanya kekurangan bimbingan dari ajaran kuno mereka. Berpikir dia akan beruntung dengan kunjungan sederhana, kesempatan yang tak terpikirkan membuat teman-teman Kasyapa diam-diam iri. Percikan harapan juga bersinar di mata mereka sendiri. An Kasyapa tersenyum. Ini semua teman aku. Teman Xia, jika kamu benar-benar memiliki metode ajaib, tolong berbaik hati juga dengan mereka. Petik 2. Tatapan Xia Tianze menyapu seluruh kelompok sebelum mengangguk. Kamu masing-masing harus memiliki bakat dan kekayaan yang luar biasa dibandingkan dengan orang sesaman kamu. Kamu akan menjadi tokoh penting di era aku. Sangat disayangkan kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Aku dapat menawarkan beberapa saran tentang detail yang lebih baik, tetapi hasilnya akan tergantung pada keputusan kamu sendiri. Petik 2. Senior-senior itu tampak kasar di tepinya, tetapi ada kesadaran yang kuat yang terjalin dengan kekecewaannya. Dia bisa mengatakan bahwa kelompok Myriad Abyss telah datang untuk menjawab panggilan spanduk Jiang Chen. Ya, An Kasyapa jelas datang untuk mencari perlindungan dengan tuan muda itu, tetapi yang lain masih keberatan. Karena itu, dia berbicara untuk menghilangkan rasa was-was mereka. Jiang Chen tersenyum santai. Semua orang, adalah keberuntunganmu untuk mendapatkan bantuan pribadi Kakak Xia. Pada topik lain, Divine Kasyapa, kamu pasti telah melihat beberapa situasi pada saat menuju ke sini. Bolehkah aku mendengarnya? Petik 2. An Kasyapa menjawab dengan muram, untuk topik yang begitu penting, kami tidak akan memberikan detail, yakinlah. Butuh lebih dari 6 jam untuk menceritakan semua yang dilihatnya dalam perjalanannya. Dia memberikan perhatian khusus pada keberadaan iblis saat ini. Dari apa yang aku kumpulkan, pasukan iblis tidak cukup kuat untuk menutupi seluruh Myriad Abyss Island. Mereka pasti berencana untuk meluncurkan serangkaian serangan kilat, Jiang Chen merenung dengan sedih. Tapi Xia Tianze membalas, mungkin tidak. Mereka mungkin mencoba memikat kamu di jaring mereka untuk menyergap kamu. Nenek moyang Celestial Iblis sekarang memandang kamu sebagai bahaya besar. Sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan Myriad Abyss Island dengan kekuatan mereka. Pasti ada alasan di balik kebuntuan yang sudah berlangsung lama. Baik perangkap untuk kamu, atau pasukan mereka macet di tempat lain. Atau mungkin mereka belum dalam kondisi puncak pertempuran. Petik 2. Layak satu orang yang sudah berpengalaman melawan iblis, alasannya jelas dan logis, membuat An Kasyapa dan teman-temannya terguncang. Kapan iblis-iblis itu mulai begitu memperhatikan Jiang Chen? Chapter 2213, Toroh Submission. Jika pengetahuan iblis Jiang Chen adalah gambaran luas, maka Xia Tianze adalah penelitian yang mendalam. Dia menjadi terbiasa dengan taktik mereka setelah bertahun-tahun berperang. Ada tujuan kuat di balik semua yang mereka lakukan. Mengapa mereka menyerbu Myriad Abyss Island?
Hanya untuk membuat beberapa gelombang kecil. Pendekatan hangat mereka saat ini jauh berbeda dari gaya mereka yang biasa. Myriad Abyss Island saat ini bukan tulang yang sulit dikunyah. Lebih penting lagi, itu harus menghadapi pertempuran di berbagai bidang saat ini, kekuatannya terlalu panjang. Perlawanan akan hancur sekarang, jika iblis-iblis itu mati ditetapkan pada penaklukan. Namun, terlepas dari kemunculan iblis-iblis yang tidak terganggu di setiap sudut wilayah, invasi penuh belum dilakukan. Pasti ada alasan, dan Xia Tianze mendaftar semua kemungkinan. Dalam pandangan Jiang Chen, roh-roh jahat harus memiliki kepercayaan penuh untuk menjadikan Myriad Abyss Island sebagai milik mereka. Penundaan itu mungkin benar-benar menyiratkan skema yang lebih besar di tempat kerja. Tapi apapun masalahnya, tuan muda itu tetap tidak gentar dan tetap berada di jalurnya. Dia tidak tanpa rencana sendiri. Xia Tianze menentang pemuda yang bergegas menyelamatkan Myriad Abyss. Dia bahkan mempertanyakan apakah itu layak membantu sama sekali. Wilayah manusia adalah inti sejati umat manusia, jantung benua. Umat manusia akan hidup untuk bertarung di hari lain selama itu tetap aman. Tentu saja, tuan muda mempertimbangkan masalah ini dari sudut yang sedikit berbeda. Dia melihat gambaran yang lebih besar. Untuk melepaskan segala sesuatu yang lain untuk melindungi domain manusia juga bukan pilihan terbaik. Zona penyangga dibutuhkan. Myriad Abyss Island, misalnya. Mengapa tidak bertempur melawan iblis ketika mereka menuju ke wilayah manusia? Iblis-iblis itu sangat kuat. Masing-masing dari 10 suku iblis memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tanpa kelemahan mereka. Setidaknya, di Pulau Myriad Abyss, mereka memamerkan ketidakharmonisan yang lebih besar dari yang diharapkan, dan tampaknya tidak terbiasa dengan kebohongan tanah. Semua kekurangan ini bisa dieksploitasi. 10 tanah suci yang besar berjuang melawan iblis sebagaimana adanya. Serangan habis-habisan akan memusnahkan mereka, iblis harus benar-benar merencanakan sesuatu. Tapi bukankah itu yang terjadi pada kita juga? Petik 2. Merasakan kebijaksanaan dalam senyum Jiang Chen? Mata Divine Kasyapa bersinar ketika dia bertanya, "Tuan muda, kamu harus memiliki ide yang bijak." Dia datang kali ini tepatnya untuk mengambil otak pemuda itu. Apakah yang terakhir telah melakukan brainstorming atas rencana? Teman-temannya juga sama penasaran. Merasakan mata mereka yang penuh harap padanya, Jiang Chen tersenyum, sadar dia sedang diuji. Wilayah manusia akan berfungsi sebagai benteng melawan iblis. Dengan benteng yang kuat, tidak diragukan lagi itu pilihan yang lebih baik daripada Pulau Myriad Abyss. Petik 2. Myriad Abyss Island dikelilingi oleh laut tanpa batas yang menyediakan sedikit perlindungan, kerugian dibandingkan dengan wilayah manusia yang berada di belakang penghalang alami. Domain manusia mungkin lebih mudah dipertahankan, tetapi juga terkenal dengan energi roh yang lebih tipis. Bukankah itu menjadikannya tidak cocok sebagai basis operasi? Tanya seorang kultivator berdiri di belakang Divine Kasyapa, menyuarakan keraguan semua orang. Mengapa berbicara tentang memerangi iblis jika kultivator ilahi kekurangan energi untuk kultivasi? Itu hanya fantasi, khayalan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Itu normal bagimu untuk berpikir begitu. Kamu baru saja tiba di Winterdraw dan belum mengunjungi domain manusia. Kamu akan menemukan itu sangat berubah. Vena rohnya secara bertahap mengisi dan semakin kembali ke kemegahan kuno mereka. Petik 2. Oh. Mata Kasyapa berkedip. Semua orang, kamu dipersilakan melihat sendiri jika kamu tertarik. Kasyapa dan teman-temannya memandang Xia Tianze, lalu ke tuan muda, penjelasan perlahan-lahan lebih masuk akal. Mengapa senior yang ilahi tetap berada di wilayah manusia jika urat nadi tidak diremajakan? Mengapa iblis-iblis itu tertarik pada daerah itu sama sekali, jika bukan karena itu? Domain dulu merupakan inti dari seluruh benua sejak lama. Tidak peduli berkah Myriad Abyss Island, sejarah dan fondasinya tidak dapat dibandingkan. Petik 2. Itu tak perlu dikatakan. Dikatakan bahwa domain manusia melahirkan peradaban di benua Divine Abyss, dan begitu juga warisan paling awal terbentuk pada masa purba. Petik 2. Kasyapa dan teman-temannya merindukan masa lalu yang indah itu. Bagaimana dengan perjalanan? Kamu akan menemukan pemandangan baru yang tidak akan kamu temukan di Myriad Abyss Island, aku jamin. Petik 2. Seperti Dakwit, Myriad Abyss Island tidak memiliki akar dan fondasi, tidak peduli berapa banyak ia berkembang. Dan domain manusia adalah akar itu. Kasyapa tersenyum dengan tenang. Baiklah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kemuliaan kuno domain.
Tuan Muda membawa mereka secara pribadi dalam sebuah tur, memukau mereka dengan energi roh yang melimpah dan vitalitas bercahaya meresapi wilayah tersebut. Domain yang berkembang adalah liga yang jauh dari kemandulan yang lemah, kurang, dan tidak beradab yang mereka bayangkan. Penggarap lokal belum terlalu kuat, tetapi masing-masing sibuk dengan energi dan antusiasme, sangat kontras dengan Myriad Abyss Island. Seluruh wilayah tampaknya dipenuhi harapan dan kepositifan. Secara khusus, pemandangan memesona Istana Feluriam kuno membuat mereka terdiam. Mereka tiba-tiba merasa kecil di depan gengsi sekte kuno terbesar. Itu adalah jendela yang tidak seperti yang lain menuju dunia kuno. Di depan pemandangan seperti itu, mereka direduksi menjadi udik desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Begitu mereka sepenuhnya memahami pergeseran mendasar di wilayah tersebut, Ankasyapa dan semua rekannya terguncang sampai ke inti. Perubahan lebih dari yang pernah mereka harapkan. Apapun keraguan yang sebelumnya mereka miliki tentang Jiang Chen sekarang tampak menggelikan. Siapakah mereka untuk meragukan seorang pria yang menggunakan kekuatan sekte kuno terbesar di usianya? Sosok seperti itu pasti menjadi karakter utama dari seluruh era, membimbing umat manusia ke depan. Zaman Agung adalah kanvas yang dilukis oleh tokoh-tokoh besar. Dan pemuda di depan mata mereka pastilah raksasa kali ini. Chapter 2214, Voluntarily Joining. Ketika menetap di kediaman para tamu Istana Feluriam, para pembudidaya kewalahan oleh sumber daya dan warisan yang tangguh yang dimiliki sekte tersebut. Aura dunia lain menjulang tinggi di atas kepala mereka. Ah, betapa beruntungnya mereka jika mereka bisa berkultivasi di tempat seperti itu. Myriad Abyss Island selalu memelihara rasa superioritas yang mendalam terhadap wilayah manusia, tetapi sekarang mereka menyadari persis betapa konyolnya mereka. Sederhananya, Myriad Abyss tidak lain adalah pemula yang lahir setelah perang pemeteraian iblis, sementara wilayah manusia adalah raksasa yang jatuh pada masa-masa sulit. Warisan Feluriam Palace kuno saja dapat menghancurkan 10 tanah suci besar Myriad Abyss. Heh, tuan-tuan, kamu pasti sudah melihat cukup banyak saat mengunjungi domain beberapa hari terakhir. Cukup instruktif, bukan? Tanya Divine Kasyapa. Hah, jangan sebutkan itu. Aku merasa bodoh karena dengan acuh tak acuh berpegang teguh pada prakonsepsi lama dan mapan tentang wilayah manusia. Petik 2. Pada tingkat ini, domain akan kembali ke kekuatan masa lalunya dalam waktu kurang dari 1 abad. Melawan iblis bukanlah mimpi buruk. Petik 2. Lingkungan kultivasi di sini adalah keajaiban untuk dilihat. Lihatlah wajah-wajah tua itu, mereka menderita di dalam penjara tanpa batas sama seperti kita, tapi sekarang mereka telah menjadi pembudidaya Istana Feluriam kuno. Sungguh pembalikan keberuntungan. Petik 2. Wajah-wajah tua tersebut adalah bawahan alam ilahi Lightford yang menyerah setelah kematiannya dan menjadi pengikut Jiang Chen. Saat ini, mereka bergabung dengan eselon atas sekte kuno dalam kekhasan nasib. Jauh di lubuk hati, sebagian besar pembudidaya merindukan pendukung, pohon besar untuk menawarkan keteduhan dan hiburan. Mengapa begitu banyak yang direduksi menjadi kehidupan seorang kultivator pengembara? Bukan karena mereka mau. Untuk alasan apapun, mereka tidak dapat menemukan pohon yang cocok. Siapa yang tidak akan tergoda oleh Istana Feluriam kuno, sekte nomor 1 di zaman kuno, keberadaan terbesar di benua itu? Mereka bahkan tidak bisa mimpi kondisi seperti itu, belum lagi warisan, teknik, sumber daya, dan manfaat material yang tak terbayangkan dari faksi tersebut. Mengatakan mereka tidak terombang-ambing adalah bohong. Seorang Kasyapa tertawa kecil, menyadari pikiran mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte nomor 1 di dunia. Dibandingkan dengan masa kejayaannya, itu mungkin pulih kurang dari 30% dari kekuatannya, jadi mereka harus tertarik untuk merekrut pahlawan dari seluruh penjuru. Sayang sekali kami begitu terbiasa dengan kebebasan kami. Kalau bukan karena aturan dan kewajiban sekte yang ketat, pencalonan diri kita kemungkinan akan disambut dengan tangan terbuka. Aku yakin Tuan Muda dapat menggunakan orang-orang seperti kita. Petik 2. Dia diam-diam mendorong mereka. Pria dengan alis botak menyeringai nakal. Hehe, kebebasan itu bagus dan keren, tapi seorang pendukung juga tidak seburuk itu. Itu benar. Istana Feluriam ini sepertinya tidak terlalu membatasi. Teman lama kami dari penjara tanpa batas tidak terlihat sangat sibuk bagi aku. Petik 2. Ankasyapa tertawa riuh. Apa? Jangan bilang kamu tergoda. Apakah kamu berpikir untuk bergabung? Petik 2. Mari kita bicarakan itu nanti.
Lingkungan yang luar biasa di sini adalah satu hal, tetapi aku lebih tertarik pada bagaimana tuan muda itu berkultivasi. Ini cukup membingungkan. Kecepatan kemajuannya bertentangan dengan akal sehat. Petik 2. Betul, jika aku bisa memiliki hanya setengah dari kecepatannya, itu akan menjadi anugerah yang sangat besar. Petik 2. Tuan muda ini benar-benar memiliki banyak rahasia. Terus terang saja, aku memang mempertimbangkan untuk bergabung. Orang-orang ini sudah mengambil keputusan. Mereka diam-diam antisipatif, tetapi harus menjaga bibir atas kaku untuk penampilan. Namun, Anka siapa membacanya seperti buku. Dengan senyum penuh pengertian, dia berseru, kami telah tinggal cukup lama. Para tamu seperti kami tidak boleh melebihi sambutan mereka. Lihatlah tuan muda yang sibuk dari senja hingga fajar. Dia sangat sibuk, jadi kita seharusnya tidak menambah masalahnya. Petik 2. Apakah kita akan pergi? Petik 2. Daoiska siapa? Mengapa kamu terburu-buru? Tuan rumah kami belum mengirim kami tidak dapat kembali ke Pulau Myriad Abyss dalam hal apapun, dan wilayah manusia adalah tempat yang damai seperti apapun. Petik 2. Siapa pura-pura heran? Tidak peduli seberapa indah domainnya, ini bukan rumah kami. Kami adalah pria dari Pulau Myriad Abyss. Kita harus kembali, tidak peduli seberapa risikonya. Petik 2. Sekarang, Daoiska siapa? Pembudidaya Myriad Abyss adalah keturunan dari domain manusia. Kami hanya kembali ke akar kami. Secara teknis, bukankah rumah kami penjara tanpa batas? Kami telah menghabiskan setengah hidup kami di sana. Apakah kita akan kembali ke sana? Petik 2. Itu benar, sekarang setelah nadi semangatnya diremajakan, wilayah manusia adalah tempat yang cocok untuk tinggal bagi para pembudidaya alam suci seperti kita. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya mau pergi. Kerinduan mereka akan lingkungan Istana Felurium bukanlah satu-satunya alasan. Tatanan yang rapi memerintah dalam domain manusia juga memberi mereka rasa aman yang tangguh. Sebagai perbandingan, tidak ada tempat di Pulau Myriad Abyss yang aman dari kehancuran iblis. Setiap detik terasa seperti hidup di tepi. Bagaimana jika iblis menargetkan mereka suatu hari? Sebagai perbandingan, tidak ada jejak kerusakan dalam domain manusia. Itu tetap murni dari wabah iblis. Dan dari atas ke bawah, domain disiapkan untuk perang masa depan melawan iblis. Kesatuan tujuan menjadi lebih jelas dari hari ke hari. Kurangnya kekompakan dan perpecahan adalah kelemahan terbesar umat manusia. Jika setiap orang dapat bekerja menuju tujuan yang sama, maka dengan sejarah panjang mereka, kemampuan reproduksi, dan kebijaksanaan, manusia diperlengkapi dengan baik untuk melawan iblis. Daoiska siapa? Kamu sepertinya dekat dengan tuan muda. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Jika kita bergabung, dapatkah kita menikmati perawatan tingkat tinggi? Petik 2. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa lagi diam. Lainnya juga mengikuti. Betul, mengingat apa yang akan datang, bertarung sendirian adalah proposisi yang mustahil. Menjadi bagian dari faksi terkemuka seperti Istana Felurium adalah alternatif yang lumayan. Petik 2. Kami juga akan membawa kemuliaan bagi leluhur kami dengan bergabung dengan sekte kuno terbesar, bukankah begitu? Orang-orang ini telah membuang semua kemiripan. Anka siapa memandangi mereka masing-masing secara bergantian, tatapannya sangat serius. Dia berkata dengan tegas, "Tuan-tuan, jangan putuskan apapun. Ini bukan masalah sepele. Kami berbicara tentang sekte kuno terbesar. Setelah kamu bergabung, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan." Petik 2. Cukup benar, sekte kuno bukanlah pasar tempat seseorang pergi dan keluar sesuka hati. Chapter 2215, Jiang Chen's Promise. Jiang Chen tidak menunjukkan kejutan ketika Anka siapa dan teman-temannya membicarakan masalah bergabung dengan Istana Felurium. Dia berusaha keras untuk membawa mereka ke wilayah manusia dan membiarkan mereka tinggal selama ini di kediaman sekte. Mengapa? Jika tidak membujuk mereka dengan manfaat sekte. Para pembudidaya ini sangat penting. Kekuatan mereka adalah luka di atas orang-orang seperti Lan Tianhao atau Yu Gong, berkat jurang dalam tingkat kultivasi antara kedua kelompok. 2 atau 3 di antara para tamu hampir menyaingi bahkan Anka siapa. Jadi tuan muda secara alami menyambut mereka dengan tangan terbuka. Aku akan senang jika kamu bisa bergabung dan melawan iblis di sisiku. Tapi aku harus menyingkirkan bagian yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Petik 2. Tidak ada kecerdasan yang merusak keikhlasan di matanya. Istana Felurium adalah sekte kuno terkemuka.
Ia memiliki warisan dan sumber daya untuk dicocokkan, tetapi juga kendala. Anugerah itu bisa menjadi milik kamu untuk dinikmati, tetapi kamu harus mematuhi aturan juga. Apakah kamu siap untuk itu? Petik 2. Dia tidak menutup-nutupi persyaratan, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman potensial yang tidak menyenangkan di telepon. Kasyapa tersenyum. Sejujurnya, aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Rekan-rekan Taoisme ini tahu betul apa yang diminta dari mereka. Petik 2. Semua orang memandang Jiang Chen dan menambahkan dengan tulus, tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Kita mungkin bersikap santai, tetapi kita tahu perilaku yang benar. Kami secara alami siap mengikuti aturan jika kami dapat bergabung dengan faksi bergengsi ini. Kamu tidak akan menemukan kami mengotori reputasi sekte. Petik 2. Memang, itu akan menjadi kehormatan kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali. Sebagai saksi istimewa dari Istana Velurium yang kedua yang naik, kami tentu akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Kata-kata ini datang dari hati. Bergabung sepagi ini akan membuat mereka menjadi tetua. Dengan demikian, mereka secara alami harus berkontribusi pada pembaruan sekte untuk memperkuat posisi mereka. Tidak ada yang cukup bodoh untuk membuat malu Istana Velurium di saat yang penting ini. Jiang Chen bereaksi dengan tawa yang mudah dan bahagia. Hebat, sangat bagus. Biarkan aku mewakili Istana Velurium dan menyambut kamu semua ke jajaran kami. Setelah upacara, kamu akan menjadi tetua sekte. Kursi seorang tetua tinggi menunggu kamu jika kamu dapat menerobos ke tengah-tengah dunia ilahi. Petik 2. Seorang tetua tinggi adalah posisi yang bahkan lebih tinggi daripada seorang tetua biasa. Belum ada tetua tinggi, hanya seorang tetua terhormat di Xia Tianze. Tentu saja, yang terakhir adalah tetua pendiri kuno. Statusnya istimewa, dan kekuatannya luar biasa. Tidak ada yang membantah posisinya. Promosi langsung kepada tetua mengirimkan gelombang kegembiraan melalui kelompok dan menambah antusiasme mereka. Seorang Kasyapa juga berseru, tidak kusangka aku akan bergabung dengan sebuah sekte suatu hari nanti. Aku tidak bisa menahan godaan dari faksi kuno terbesar. Petik 2. Benar saja, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengatakan tidak sejak awal. Aku tidak akan mengganggu janji kakak Xia kepadamu. Tapi sekarang setelah kamu menjadi salah satu dari kami, aku akan berjanji lagi. Suatu hari, aku akan memberi kamu kesempatan untuk memajukan kultivasi kamu tanpa syarat satu tingkat. Petik 2. Janji serius Tuan Muda itu mengguncang kerumunan. Seorang Kasyapa berteriak di luar dirinya sendiri, satu tingkat, tanpa syarat. Benar, Tuan Muda memang memiliki resep untuk pil yang disebut pil kebon empati yang memajukan tingkat pembudidaya empir. Tetapi hal yang sama tampak tak terbayangkan di alam ilahi. Semua orang tahu betapa sulitnya setiap langkah ke depan pada tahap itu, belum lagi bagian tanpa syarat. Benar, tanpa syarat. Jiang Chen tersenyum seolah-olah itu adalah kesimpulan yang sudah ada sebelumnya. Tuan Muda, aku benar-benar ingin tahu, apakah pil ajaib seperti itu ada untuk para dewa? Seorang Kasyapa tidak ragu-ragu menyelidiki lebih lanjut, mengingat keakrabannya dengan Tuan Muda. Yang terakhir mengangguk sambil tertawa. Sama seperti pil Sage Smile, pil supremasi kaisar, atau pil empati mahkota di alam sebelumnya, secara alami ada pil yang serupa untuk alam ilahi. Aku hanya kekurangan bahan tambahan. Segera setelah aku menemukannya, aku akan memperbaiki pil. Petik 2. Kamu, terguncang sekali lagi. Para tetua barunya tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Setiap kemajuan di alam ilahi adalah ohamin sangat sulit. Kemajuan tanpa syarat dari tingkat penuh terdengar seperti kisah legenda yang mustahil. Bolehkah aku tahu nama pil ini? Divine Kasyapa bertanya. Pil transendensi ilahi, jawab Tuan Muda dengan senyum. Pria yang lebih tua bergumam, jadi, kamu sudah memiliki bahan-bahan intinya dan hanya kekurangan bahan-bahan tambahan. Apakah ini lebih jarang daripada yang utama? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Aku hanya belum menemukannya sejauh ini, tetapi pasti ada di suatu tempat di benua itu. Petik 2. Itu bukan kepercayaan buta. Karena benua memiliki amaran Cluedo Fruits, tentu saja memiliki bahan tambahan yang cocok dengan, menurut aturan langit. Di pesawat surga, bahan ini jauh lebih umum daripada buah amaran Cluedo. Tersandung pada yang terakhir lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia melihatnya tidak lebih dari sekali atau dua kali. Tuan Muda, jika aku berani,
Apa yang kamu lewatkan? Tanya Divine Kasyapa, penuh rasa ingin tahu. Pria muda itu terkekeh. Tidak ada salahnya memberitahumu. Ini adalah ramuan roh yang disebut Divine Dwelling Grace. Petik 2. Divine Dwelling Grace. Kerumunan saling menatap kosong dalam kebingungan. Mereka adalah eksistensi puncak di benua itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Sedikit kecewa, An Kasyapa menghela nafas. Sayangnya, pengetahuan aku tampaknya sangat kurang. Itu pasti sangat tidak umum, dilihat dari namanya. Petik 2. Yang lain juga menggelengkan kepala. Demikian juga, aku belum pernah mendengarnya juga. Jiang Chen hanya tersenyum. Ini langka, cukup benar, tapi aku pasti akan menemukannya suatu hari nanti. Pernyataannya tampak sama berani seperti kuningan, tetapi kerumunan itu tidak terlalu bingung. Dia pasti punya alasan kuat untuk kepercayaan dirinya. Lagi pula, pengetahuannya jauh lebih unggul dari pengetahuan mereka. Laporan kumpulan penggarap alam ilahi yang bergabung dengan Istana Velurium dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah manusia. Itu adalah satu lagi berita fantastis yang membangkitkan domain dari atas ke bawah. Kemunculan yang terus-menerus dari para penggarap alam ilahi adalah secercah harapan dalam perang akhirnya melawan iblis. Chapter 2216, Continuous Ill Tidings. Kedatangan An Kasyapa dan rekan-rekannya beragam dan mengisi jajaran domain manusia. Kebanyakan dewa di bawah perintah Jiang Chen memberinya lebih banyak pilihan untuk penyebaran sumber daya. Dia mampu mengumpulkan beberapa benteng penting dengan banyak pasukan. Ini memecahkan segudang masalah baginya. Saat ini ada 3 area dengan risiko tertinggi dalam wilayah manusia, situs lama Sekte Primosang yang berada di dekat batas api prasasti suku api selatan, pengadilan Cicada Surgawi sebagai formasi transportasi ke Winterdraw terletak di sana dan sekarang situs Sekte kuno Crimson Heavens yang baru dan yang tak kalah pentingnya, perbatasan barat laut dengan suku Savage Embiteret. Sekte Dewa Bulan telah secara biasa membela wilayah itu, tetapi mereka telah berkembang secara tak terduga selama dekade di balik pintu tertutup. Karena ini, Jiang Chen tidak memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang mereka. Su Qingxuan telah menyarankan mereka beberapa kali untuk menahan diri, tetapi Moon God Sect telah mengabaikan kata-kata pencegahannya. Beberapa bahkan bergumam di belakang punggungnya bahwa dia lupa akarnya. Meskipun dia tidak dalam posisi untuk mengganggu terlalu banyak, Qingxuan tahu bahwa saudaranya tidak akan menyukai jumlah perselisihan sipil yang sedang digerakkan. Sekte Dewa Bulan harus fokus pada peningkatan kekuatan mentah mereka untuk perang yang akan datang, daripada memperluas wilayah mereka dengan mengorbankan orang lain. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia masih peduli dengan bisnis sekte, tetapi sudah ada kesenjangan di antara mereka. Dia curiga bahwa kakaknya akan, pada kenyataannya, mengambil alih barat laut sepenuhnya ketika saatnya tiba, mengesampingkan Sekte Dewa Bulan dalam prosesnya. Untuk apa wilayah baru mereka temukan? Satu kata dari Jiang Chen akan mengambil semua itu dalam semalam. Bagaimanapun, Moon God Sect tidak memiliki dewa sendiri. Jiang Chen tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk membantu mereka dalam masalah ini dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus mengurusnya sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, lalu apa? Sungguh, sekte memiliki pilihan yang jauh lebih baik, tetapi telah memilih jalan yang paling bodoh. Dalam iklim domain manusia saat ini, kepatuhan terhadap perintah Jiang Chen adalah yang paling penting. Wilayah hampir tidak lebih relevan daripada surat kabar yang bisa hilang di saat berikutnya. Seperti yang diharapkan Su Qingxuan, Jiang Chen mengirim 2 dewa dan sejumlah pelayannya yang setia ke barat laut segera setelah itu. Mereka tidak menyentuh Sekte Dewa Bulan, tetapi pengaruh yang para dewa alami perintahkan segera mencuri gunturnya. Bekas wilayah yang Pilvire City kuasai menjadi basis operasi mereka, itu adalah tanah yang sudah diduduki oleh Sekte Dewa Bulan, tetapi hampir tidak bisa mengatakan tidak kepada pasukan Jiang Chen. Sekte itu akhirnya mengerti sekarang kebijaksanaan di balik kata-kata Su Qingxuan. Sayangnya, sudah terlambat. Jiang Chen membuat persiapan yang luas di ketiga titik strategis yang disebutkan di atas. Winterdraw Island adalah tempat paling penting dari semua untuk dipertahankan. Isinya bagian yang tak tergantikan ke dalam wilayah manusia untuk iblis. Jalur melalui Myriad Abyss Island adalah salah satu yang paling tidak resistan. Tanah Celestial Selatan dan embung yang embedded diperlukan melingkari seluruh abis ilahi, melalui terlalu banyak domain dari setiap jenis, iblis tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan serangan semacam itu. Setelah menerima kebebasan mereka,
Monkey dan rekan-rekannya berkembang dalam energi roh yang berlimpah dari wilayah manusia. Sumpah mereka mengikat mereka untuk bertarung di bawah perintah Jiang Chen. Selanjutnya, mereka bergantung pada pemimpin manusia untuk memungkinkan mereka kembali ke tanah air mereka. Jiang Chen menempatkan Monkey di pucuk pimpinan para pembudidaya asing ini, mendaftarkan mereka sebagai kelompok terpisah yang ditempatkan di barat laut untuk kemungkinan. Venerated Sky Soarer ditugaskan ke pengadilan Cicada Surga bersama teman-teman lamanya. Kehadiran 5 wali ilahi menekankan rasa hormat Jiang Chen terhadap lokasi. Mereka berhubungan baik satu sama lain juga, yang mengesampingkan potensi pertikaian. Adapun situs kuno Sekte Primosang, Lan Tianhao dan sejumlah elit lainnya dikirim ke sana. Xia Tianze diminta untuk tetap tinggal di Istana Velurium untuk mengawasi skema besar segala sesuatu. Dia memiliki kekuatan dan wewenang yang cukup untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali tanpa dipertanyakan. Pengaturan ini meninggalkan wilayah manusia dalam keadaan yang dibentengi dengan baik. Divine Kasyapa dan teman-temannya dipimpin oleh Jiang Chen sendiri. Mereka melindungi Pulau Winterdraw dengan semangat dari invasi. Setelah pertempuran melawan Old Lightford, hamba-hamba dewa dan pelayan pribadi Kasyapa telah memperoleh hadiah yang cukup untuk mendorong mereka ke dalam keilahian. Sebagian besar telah mencapai tujuan itu, dan sisanya hampir sampai. Ini berarti ada setidaknya selusin dewa di antara perusahaan. Jiang Chen sendiri adalah dewa, seperti juga 4 binatang suci di bawah komandonya. Raja Tikus Goldbeater, setelah mengkonsumsi buah Amarantin Cluedew, berada di ambang ketuhanan juga. Dia yakin bahwa dia akan bisa bermanuver melawan semua 10 suku iblis yang disatukan mengingat pasukannya saat ini. Pertahanan formasi Winterdraw Island yang kuat meyakinkannya bahwa inilah yang akan terjadi. Tetap saja, dia jelas tidak akan hanya duduk dan melihat apa yang iblis rencanakan. Peta Myriad Abyss dibentangkan di atas meja. Tatapan Jiang Chen menyapu dengan serius. Banyak berita buruk telah mendatanginya selama beberapa hari terakhir. Sebagai contoh, tanah suci terdekat, abadi, saat ini dikepung oleh iblis emas. Tanah suci abisal telah jatuh sepenuhnya, dan negara ilahinya telah turun ke neraka yang hidup. Ada desas-desus bahwa monster iblis telah memasuki Myriad Abyss untuk menyiapkan serangan terhadap flora. Berita tentang abisal terutama menyulut keprihatinan Jiang Chen. Para penyintas tanah suci telah berhasil mundur ke Eternal, dan Martial sedang dalam proses mengikuti jejak abisal. Tampaknya ketiga tanah suci dipaksa untuk bergabung oleh iblis-iblis yang merambah. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Jika dia membiarkan situasi berputar di luar kendali, iblis pasti akan mengendalikan semua Myriad Abyss pada waktunya. Chapter 2217, Aproaktif Strategi. Strategi iblis tampaknya konspirasi, tetapi kemanjurannya juga jelas untuk dilihat semua orang. Saat kekuatan mereka pulih, mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Serangan pada Myriad Abyss secara bertahap akan meningkat. Jika Jiang Chen meluncurkan serangan dari domain manusia, perangkap dan jerat yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menunggunya. Jika dia mengabaikan kesengsaraan Myriad Abyss, iblis-iblis itu bisa menaklukkan pulau itu di waktu luang mereka, dimulai dengan tanah suci. Ketika iblis memperoleh kendali penuh dari Myriad Abyss, mereka akan dapat menggunakannya sebagai basis operasi dan secara agresif menyerang Winterdraw. Ini akan membuat lebih mudah menyerang domain manusia, jauh lebih nyaman, daripada mengambil jalan memutar yang panjang di sekitar domain ras lain. Terlepas dari keputusan yang dibuat Jiang Chen, dia akan lebih dirugikan dengan berlalunya waktu. Kekejaman situasi memberitahu semua orang bahwa konfrontasi langsung dengan iblis tidak dapat dihindari. Mungkin hari perang habis-habisan akan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanah suci abadi kekal bagi hatiku karena masa lalu kita, iblis kayu adalah sekelompok iblis. Jika aku tidak membantu, 3 tanah suci segitiga pasti akan jatuh semua. Abadi adalah yang terdekat dengan Winterdraw. Aku tidak terlalu mengenalnya, tetapi aku mendengar bahwa itu berspesialisasi dalam pemurnian harta, benarkah itu? Petik 2. Seorang Kasyapa mengangguk, yang terbaik di antara 10. Harta yang mereka suling dan tempat dianggap yang paling diinginkan di Myriad Abyss. Pengrajin ahli sekte lain tidak dapat membandingkan dalam pengetahuan dan kualitas produk. Petik 2. Sebagai penduduk asli Myriad Abyss, dia tahu tanah suci dengan cukup baik. Yang lain, yang juga penduduk asli, sebagian besar setuju. Tanah suci abadi pasti yang terbaik dalam memurnikan harta. Iblis emas harus memiliki motif tersembunyi untuk menyerang immortal.
Lagi pula, mereka paling diuntungkan dari mengonsumsi harta dan bahan baku untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Pembicara terakhir ini mengingatkan Jiang Chen tentang fakta itu. Jadi itu sebabnya iblis emas menyerang immortal. Alasan dan logika mendorong gerakan mereka. Tidak ada keacakan perilaku mereka. Aku menangkap nenek moyang iblis emas bernama Silverage. Namun, setiap suku iblis memiliki banyak nenek moyang. Silverage jelas bukan yang terkuat dari kelompok itu. Aku bertanya-tanya berapa banyak iblis emas hadir untuk pengepungan immortal dan berapa banyak ahli di sana. Jiang Chen hampir tidak bisa mengetahui detail ini. Namun, dia condong ke arah menyelamatkan tanah suci abadi. Immortal adalah tetangga Winterdraw serta faksi yang layak diseret ke sisinya. Ini akan menjadi sangat penting dalam perang yang akan datang. Teman-teman aku, antara Immortal, Flora, dan Eternal, aku pikir kita harus memperkuat yang pertama. Kami tidak bisa membiarkan Eternal begitu saja. Kita harus berpisah. Jiang Chen membuat niatnya diketahui. Tuan muda, tidak banyak dari kita di tempat pertama. Apakah benar-benar bijaksana untuk berpisah? Salah satu dewa tidak bisa tidak bertanya. Jiang Chen tersenyum bijak. Divine Kasyapa, kamu tahu tanah suci abadi yang terbaik di antara teman-teman kita di sini. Bisakah kamu bepergian di sana sebagai gantinya? Petik 2. Seorang Kasyapa memiringkan kepalanya. Tidak masalah. Apakah benar-benar ada gunanya bagi aku untuk pergi ke sana sendirian? Jauh sekali dari Winterdraw. Petik 2. Tidak perlu kekuatan kasar melawan iblis kayu. Aku mengirim banyak penangkal racun kepada kamu, serta metode untuk mengatasinya dengan lebih efisien. Sunrise of Fire of Festdown akan menjadi senjata penting dalam ofensif kamu melawan mereka. Penangkal racunku disempurnakan dengan Dragon Whisker Water, yang memungkinkannya menonaktifkan parasit beracun iblis kayu. Demikian pula, api adalah musuh alami mereka. Kedua penghitung ini digabungkan akan memungkinkan kamu untuk mengalahkan iblis kayu dengan mudah, mungkin bahkan melenyapkannya, jika kamu menggunakannya dengan baik. Pekerjaan itu sangat penting sehingga menuntut kamu pergi sendiri, Divine Kasyapa. Aku tidak akan bisa mempercayai orang lain. Plus, tidak perlu banyak ahli melawan iblis kayu. Sebaliknya, elemen-elemen antitesis ini akan membuktikan kunci kehancurannya. Petik 2. Kasyapa tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk siap. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan. Jiang Chen mengangguk juga. Aku yakin kamu akan menemui banyak masalah di sepanjang jalan, jadi aku memberi kamu jimat pelarian ini. Itu adalah hadiah bagiku dari Great Divine Velurium sendiri, dan menggunakannya memungkinkan kamu untuk menyesuaikan kecepatannya. Bahkan nenek moyang iblis celestial belum tentu bisa menyusul kamu. Ada 3 kegunaan di dalamnya, simpan untuk 1 jam kebutuhan. Apapun yang terjadi, jaga diri kamu tetap utuh adalah prioritas pertama kamu. Petik 2. Kasyapa sangat berbakat dalam pengembangan bela diri. Dengan waktu yang cukup, ia pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar. Penerimaan pengawasannya baru-baru ini dari Xia Tianze telah membawanya ke ambang pertengahan dunia ilahi. Mungkin dia bisa menerobos perjalanan ini. Jimat pelarian dari Great Divine Velurium menjamin keselamatannya, bagaimanapun juga. Yang lain agak iri dengan pemberian Jiang Chen, tetapi mereka hampir tidak bisa mengeluh, mereka tahu sifat hubungan keduanya. Kamu tidak khawatir aku akan pergi dan menghilang bersama jimat ini, Chen muda. Seorang Kasyapa tertawa kecil. Jika kamu melarikan diri untuk sesuatu yang tidak sepenting jimat ini, kamu akan mengecewakan diri sendiri. Jiang Chen meraung dengan tawa. Masa depanmu masih memiliki banyak hal yang lebih besar. Terlepas dari sikap lesu pria tua itu, dia sebenarnya cukup tersentuh. Kepercayaan semacam ini agak asing bagi kehidupan sebelumnya. Masih aneh bahwa orang yang menaruh kepercayaan padanya adalah seorang pemuda, seseorang yang jauh lebih rendah hanya 2 dekade lalu. Sangat menyenangkan memiliki hubungan seperti ini, terutama dengan seorang kerabat. Jangan khawatir, Chen muda. Aku akan membawa obat penawarmu ke postaste Tanah Suci Abadi. Sunrise Secret Land akan berdiri agar aku bisa mengangkut api Festdown mereka ke Eternal dan membasmi iblis kayu. Petik 2. Jangan meremehkan iblis kayu. Mereka bukan yang terkuat dari 10, tetapi mereka memiliki banyak trik. Jika aku bisa membebaskan diri, aku akan menuju abadi selamanya sesegera mungkin. Semakin cepat mereka musnah, semakin baik. Petik 2. Jiang Chen berpendapat bahwa tidak ada iblis yang bisa diremehkan. Siapapun yang melakukannya pasti akan menemui kemalangan.
Pengaturannya untuk angka siapa untuk pergi sendiri ke Eternal tampaknya berisiko, tapi itu sebenarnya langkah yang sangat diperhitungkan. Melawan petarung yang lebih cakap seperti iblis emas, mengirim satu kultivator tidak ada artinya. Namun, melawan iblis kayu, seseorang tidak perlu mengalahkan mereka dalam pertempuran sengit, tetapi dengan sesuatu untuk menangkal racun dan parasit mereka. Chapter 2218, Trump Card. Jiang Chen tersenyum ketika dia mencatat keinginan yang sama untuk bertarung dengan yang lain. Tuan-tuan, perang adalah upaya jangka panjang. Itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari, jadi jangan terburu-buru. Melindungi Myriad Abyss Island juga akan berkontribusi bagi kesuksesan masa depan kita. Kamu akan memiliki banyak sekali peluang untuk melawan iblis dan membuktikan diri kamu. Tetapi pertama-tama, kamu harus fokus pada kultivasi. 1 tetes keringat sekarang berarti 1 tetes darah yang lebih sedikit di masa depan. Petik 2. Kerumunan itu menjawab, kami akan mengindahkan perintahmu, Tuan Muda. Yakinlah, kami tidak akan membiarkan keserakahan kami atas jasa mendapatkan yang terbaik dari kami. Petik 2. Mereka iri pada angka siapa karena mendapatkan jimat Dewa Velurium, tetapi tidak berlebihan. Bagaimanapun, dengan imbalan besar datanglah risiko besar. Baiklah, tuan-tuan, hanya perlu diingat bahwa Winterdraw adalah landasan keberhasilan atau kegagalan perang penundukan iblis. Aku harap kamu sepenuhnya menyadari beban tanggung jawab di pundak kamu. Petik 2. Sangat penting untuk menjaga pulau itu tetap aman. Tetapi dengan bantuan formasi tangguh seperti itu, pertahanan seharusnya tidak menjadi tugas yang terlalu sulit. Lebih penting lagi, iblis-iblis itu belum memobilisasi serangan besar-besaran di pulau itu. 1 atau 2 suku iblis bukan merupakan ancaman yang terlalu besar. Tuan Muda tidak tinggal diam setelah membereskan urusan pulau. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke peta, mempersiapkan penyelamatan segera dari tanah suci abadi. Tuan Muda, immortal paling dekat dengan kami, jadi iblis akan mengharapkan kamu di sana. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, peringatan burung vermilion. Bagaimana Jiang Chen tidak sadar? Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa kehilangan immortal ke musuh. Kakak Vermilion, dari 10 negeri suci, immortal adalah yang terbaik dalam menghargai pemurnian. Di tanah suci abadi, aku memiliki vena roh yang mengandung kristal pentakolor. Mereka dapat menjadi dasar untuk senjata dengan sifat anti-iblis bawaan. Ini akan sangat membantu upaya perang jika aku bisa mengubahnya menjadi senjata pembunuh iblis. Petik 2. Tuan Muda, berapa banyak senjata yang bisa kamu sempurnakan dengan kristal ini? Jika kita berbicara senjata ilahi, maka tidak lebih dari 15. Tetapi jika digunakan untuk memalsukan senjata Empyrean, aku bisa membuat setidaknya 3000. Dan itu perkiraan yang konservatif. Petik 2. 3000. Apakah kamu pikir itu tidak banyak? Jika aku bisa mengumpulkan batalion Empyrean, setiap anggota mempersenjatai senjata Empyre yang dibuat dari kristal pentakolor, dapatkah kamu bayangkan betapa kuatnya kekuatan itu? Petik 2. 1 atau 2 penggarap Empyre tidak menimbulkan ancaman apapun kepada para penggarap ilahi. Bahkan 10 atau 20 menjadi perhatian kecil. Tapi 100, masing-masing dilengkapi dengan senjata anti-iblis, melawan Dewa Iblis Tunggal. Kemudian peluangnya tidak lagi begitu pasti. 1 brigade 3000 yang kuat, semua orang di kerajaan Empyre yang maju, akan membanggakan potensi yang mencengangkan. Ini adalah rencana jangka panjangnya. Pengaturan waktunya tidak pernah benar, karena kurangnya personel. Jadi kamu tidak punya pilihan selain menyelamatkan immortal. Desah burung vermilion. Ya, aku harus memilikinya di sisiku. Kita harus menjelajah ke Gua Singa, meskipun tahu betul bahayanya mengintai di dalam. Memang benar iblis emas menakutkan dalam pertempuran. Pertarungan melawan Silver Age bisa saja berbulu tanpa intervensi kamu. Petik 2. Mereka mengalahkan bayangan dan nenek moyang iblis bersayap dalam pertarungan itu. Silver Age dari suku iblis emas adalah satu-satunya yang gagal mereka hancurkan, dan bukan karena kurang berusaha. Jiang Chen akhirnya menggunakan harta ayahnya, tali air dan api naga sejati, untuk menangkap musuh iblisnya. Itu berbicara banyak tentang keganasan iblis emas. Tetapi Jiang Chen menambahkan, fisik iblis emas diakui kuat. Tapi itu adalah pengalaman pertamamu melawan mereka. Kamu semua tidak terbiasa dengan gaya mereka, percayalah. Darah dari keempat binatang suci sama sekali tidak berbentuk atau lebih rendah, terutama jika keempat garis keturunan itu bertindak bersama-sama.
Sangat sedikit di pesawat surga akan percaya diri melawan kalian berempat saat itu. Petik 2. 4 binatang suci adalah senjata terhebat Jiang Chen. Bahkan lebih baik, kartu truf ini dapat dimainkan berulang kali, dan bahkan memperkuat dirinya dari waktu ke waktu. Pandangannya ditetapkan melampaui iblis, di alam surga, dan pada kehidupan sebelumnya. 4 binatang suci belum sepenuhnya matang. Mereka semua berada di alam ilahi awal. Dekat dengan tingkat keempat, Vermilion Bird dan kura-kura hitam memimpin kelompok itu, sementara Long Xiaoxuan berada di tingkat kedua, dan harimau putih astral hanya yang pertama. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki potensi besar setelah mengambil buah amaran Cluedo. Mereka akan mencapai alam ilahi yang maju cepat atau lambat, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, Jiang Chen pasti akan meluncurkan ekspedisi di pesawat surga untuk memecahkan teka-teki kehidupan sebelumnya. Baginya, roh-roh jahat di benua ilahi abis hanyalah rintangan sesaat. Dia tidak ingin keempat binatang menderita dari perasaan kekalahan setiap kali mereka harus menghadapi iblis emas. Kakak Vermilion, tembakan langitmu sebenarnya adalah kutukan iblis emas. Kamu mungkin tidak menyadarinya sendiri. Di antara 5 elemen, api selatan menahan emas barat. Di semua pesawat surga, iblis emas paling takut dengan kemampuan berbasis api. Petik 2. Serangan air atau api biasa tidak akan menyentuhnya, tetapi tidak demikian bagi burung ilahi. Membawa garis keturunan burung Vermilion, apinya membawa kekuatan bawaan yang diberkati oleh ciptaan. Hanya saja, kekuatan garis keturunannya belum sepenuhnya berkembang. Kalau tidak, burung itu bisa menaklukkan Silver Age sendirian. Dengan senyum lebar, harimau putih astral berteriak, ini bukan apa-apa kecuali iblis emas. Kenapa kita 4 binatang suci harus takut? Petik 2. Ayo pergi dan bermain dengan suku iblis emas itu. Roh Juang Xiaoxuan yang panjang juga dibangunkan. Dia mendapatkan cukup banyak setelah melawan Silver Age, termasuk wawasan baru, dan tentu saja tidak akan begitu pasif untuk yang kedua kalinya melawan nenek moyang iblis emas. Jiang Chen tersenyum santai. Semuanya, jangan lupa bahwa selain kalian berempat, aku masih punya kartu untuk dimainkan melawan mereka. Ah, apa itu? Dengan terkekeh, Jiang Chen membuat segel tangan dan memanggil, emas tua, keluar dan bertemu semua orang. Raja Gold Beater Rat terkikik dan melesat keluar dari udara tipis. Itu bukan pertama kalinya Raja Tikus bertemu Long Xiaoxuan. Mereka sudah sering bertemu sebelumnya untuk berbagai misi. Raja Tikus hanya selalu tidak menonjolkan diri, karenanya mengapa mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Rasa rendah diri tikus itu yang harus disalahkan. Garis keturunannya tampak terlalu loyo dibandingkan dengan binatang buas. Namun berkat kisah berulang-ulang Jiang Chen tentang King Rat Gold Beater kuno dan warisan garis keturunan mereka, kepercayaan Raja meningkat dalam sekop. Dia tidak lagi merasa sangat malu. Alih-alih, dia sekarang dipenuhi perasaan percaya diri yang mendalam. Chapter 2219, The Immortal Secret Land. Penampilan tikus besar membangkitkan minat harimau putih. Tatapannya menajam, seolah siap untuk melawan Raja Tikus dengan topi. Tenang, Little White, dia ada di pihak kita, caci Jiang Chen sambil tersenyum. Little White menjilat bibirnya, tikus besar ini sangat menarik. Aku benar-benar merasa seperti pertarungan yang bagus. Petik 2, dia sedikit tertekan. Dia adalah yang termuda di antara 4 binatang suci dan terlemah dalam pertempuran. Dia selalu menginginkan perkelahian yang bagus, tetapi tidak pernah ada kandidat yang cocok untuknya. Tetapi Raja Tikus ini, meski sedikit lebih lemah, hampir mencapai levelnya. Prospek lawan seperti itu membangkitkan semangatnya. Raja Tikus itu meringis. Garis keturunan Astral White Tiger tak terkalahkan secara langsung. Tolong jangan menggertak tikus Gold Beater yang malang. Petik 2, harimau itu mengempis seperti balon. Jadi, kamu pengecut. Untuk apa kamu tumbuh besar? Sayang sekali. Sepertinya perkelahian tidak ada dalam kartu. Petik 2, Jiang Chen tertawa. Baiklah, biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah Raja Rat Emas, kamu bisa memanggilnya oleh Gold. Sukunya turun dari King Beater Gold Beater kuno, suku yang mampu menelan segala sesuatu dalam ciptaan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka tidak sekuat itu secara individual, tetapi kamu tidak bisa mengungguli mereka, dan pada akhirnya akan kewalahan dengan jumlah mereka yang tipis. Itu aset terbesar mereka. Petik 2, Gold Beater King Rats. Keempat binatang buas tidak asing dengan nama itu berkat kenangan dari warisan mereka.
Ekspresi mereka berubah tidak wajar. Mereka tentu tidak ingin memprovokasi Goldbeater King Rats juga. Dan turun dari Goldbeater King Rats, bukan tidak mungkin bagi tikus Goldbeater untuk berevolusi kembali menjadi leluhur mereka. Oleh Gold, aku percaya kamu tidak asing dengan 4 binatang suci. Raja tikus yang licik tertawa kecil. Hehe, aku selalu mengagumi keberadaan yang mulia dan tinggi. Semua orang, tolong tawarkan dukungan kamu kepada aku di masa depan, karena kita semua di pihak Tuan Muda. Petik 2. Burung Vermilion memandang Raja Tikus, semuanya tersenyum. Oleh Gold, berapa banyak keturunan yang dimiliki sukumu sekarang? Raja Tikus memikirkannya, lalu mengangkat bahu dengan santai. Secara keseluruhan, sekitar 3 hingga 400 juta. Senyum burung itu lenyap seketika, tetapi muncul kembali dengan cepat. Tuan Muda, aku tahu sekarang kartu apa yang kamu bicarakan. Kura-kura hitam juga semakin tertarik. Legenda berbicara tentang Goldbeater King Rat yang menelan semua pesawat surga, tidak meninggalkan apapun dan tidak ada yang tidak tersentuh. Bahkan logam terkuat pun bisa menjadi makanan mereka. Benarkah itu? Ya, Jiang Chen tersenyum. Oleh Gold, aku menuju ke tanah suci abadi. Pertarungan melawan iblis emas mungkin sedang menunggu kita. Ini peluang bagus, tetapi juga percobaan. Mungkin lebih dari setengah dari sukumu akan mati sesudahnya, tetapi yang selamat akan sangat diperkuat. Tubuh iblis emas sebanding dengan logam, itu nutrisi yang bagus untuk kerabat kamu. Bagaimana denganmu? Petik 2. Mata sipit Raja Tikus itu berkilat tajam, mengkhianati keinginannya yang kuat. Karena kesuburannya yang luar biasa, sukunya tidak pernah takut mati. Sebaliknya, peluang untuk memperkuat garis keturunan mereka adalah yang paling tidak mereka miliki. Mereka akan melemparkan diri mereka tanpa ragu-ragu pada kesempatan seperti itu. Setiap penguatan adalah transformasi untuk seluruh suku, transendensi batas mereka. Mereka telah berevolusi berkali-kali setelah bertemu Jiang Chen. Kemampuan tempur mereka sekarang setidaknya 100 kali lebih tinggi. Tidak ada akhir dari evolusi seperti itu, atau setidaknya, mereka belum pernah bertemu langit-langit seperti itu. Masih ada ruang besar bagi mereka untuk tumbuh. Tuan Muda, kami tidak memanggil Goldbeater Rats untuk apa-apa. Aku mungkin tidak percaya diri jika kamu mengadu aku dengan nenek moyang iblis, tapi kami tidak bisa melewatkan pertempuran skala besar. Selama jumlah mereka kurang dari 100.000, aku jamin kita akan menggerogoti mereka sampai yang terakhir sampai tidak ada jejak yang tersisa. Raja Tikus saat ini berbicara dengan kepercayaan yang baru ditemukan. Sukunya lebih lama sama dengan yang Jiang Chen pertama kali bertemu saat itu. Sangat baik. Oleh Gold, aku jarang melihat semangat semacam ini pada siapapun. Itulah yang paling aku sukai dari kamu. Pertempuran ini akan menjadi peluang bagus untuk melihat dari apa suku kamu dibuat. Tunjukkan pada aku bahwa mengasuh kamu selama ini layak, jawab Jiang Chen dengan tenang. Binatang suci sepenuhnya menyadari betapa kuatnya kartu ini. Bukankah suku Goldbeater Rat adalah musuh iblis emas? Terhadap fisik iblis emas yang tak tertandingi, pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi untuk tikus Goldbeater, fisik yang sama merupakan pilihan. Jiang Chen diam-diam berangkat 3 hari kemudian, binatang suci di belakangnya. Adapun Anka siapa, dia sudah pergi sehari sebelumnya. Jiang Chen telah mempercayakan jimat melarikan diri Divine Velurium kepada pria itu. Bukannya dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tetapi Measure of Heaven kira-kira bisa melayani fungsi yang sama. Jadi jimat itu tidak benar-benar diperlukan. Dia melakukan perjalanan cahaya. Binatang-binatang suci tetap tersembunyi sementara dia melakukan yang terbaik untuk terlihat seperti seorang pembudidaya berkeliaran untuk menghindari perhatian yang tidak beralasan. Meskipun Immortal adalah tanah suci terdekat dengan Winterdraw, itu masih cukup jauh. Untuk menghindari mata dan telinga iblis, ia memilih untuk tidak menggunakan airboat, dan memilih untuk terbang sendiri. Kecepatan perjalanannya tak terhindarkan menderita karenanya. Iblis ada di mana-mana di sepanjang jalan, tetapi masih belum ada tanda-tanda mobilisasi skala besar. Banyak tempat yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran iblis yang sering, tetapi belum sepenuhnya ditangkap. Faktanya, beberapa kekuatan pertahanan tampak terganggu oleh konflik internal. Banyak yang memiliki motif tersembunyi dan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Situasi sepertinya tidak terlalu mendesak, tetapi dalam kenyataannya, bahaya yang akan terjadi mengintai tepat di bawah permukaan. Jiang Chen melambat begitu dia mendekati wilayah tanah suci,
iblis emas jelas jauh lebih aktif di sekitarnya. Dia melihat banyak patroli mereka, sementara pembudidaya manusia adalah pemandangan langka di dekat perbatasan. Sangat sulit bagi manusia untuk mendekat. Mencoba menyelinap ke dalam penyamaran tampaknya tugas yang terlalu rumit untuk dapat secara realistis dapat dicapai. Tapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dilihat oleh situasi saat ini, Tanah Suci belum sepenuhnya ditangkap. Masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Chapter 2220, The Golden Demon Tribe. Semakin banyak iblis emas berkumpul di sekitar Tanah Suci Immortal. Secara kolektif, mereka berjumlah 40 hingga 50 ribu, atau bahkan lebih. Selain satu nenek moyang jauh di dekat Desolate Wildlands, 3 leluhur ilahi yang tersisa semua berkumpul di Immortal selama beberapa hari terakhir. Suku telah berlaku untuk acara ini. Nenek moyang yang dihormati, bernama Goldenhold, adalah keberadaan yang dekat dengan alam ilahi yang maju. Dia adalah keberadaan yang jauh lebih menakutkan daripada Silverage. 2 lainnya disebut Silverhammer dan Cloudrumble, baik di sekitar tingkat Silverage dalam budidaya. Silverhammer, khususnya, sama dengan mantan, sementara Cloudrumble sedikit lebih buruk hanya dengan selisih sedikit. Adapun Goldenhold, dia dikenal sebagai salah satu dari 3 iblis terkuat. Dikabarkan, bahkan nenek moyang iblis emas lainnya disatukan bukan lawannya. Kehadirannya menunjukkan pentingnya ia melekat pada operasi ini. 3 leluhur bertemu di luar Tanah Suci dan mempelajari pertahanannya. Sesaat kemudian, Goldenhold menggelengkan kepalanya. Pertahanan yang menyedihkan, dan mereka berani menyebut diri mereka Tanah Suci. Pulau Abis Myriad ini benar-benar tampak jauh dari wilayah manusia purba. Petik 2. Sesama penganut Taoisme, kamu juga tahu sama seperti aku bahwa mereka turun dari para desertir yang melarikan diri dari medan perang kuno untuk menghindari kita. Mereka memiliki ketakutan yang mendarah daging pada kita. Terhadap Tanah Suci abadi ini, aku sendiri akan cukup. Aku hanya butuh 3.000 anak laki-laki dari klan kita. Cloudrumble tersenyum santai. Nenek moyang kerajaan ilahi negeri suci ini tampaknya bertarung dengan dunia luar. Myriad Abyss hanyalah sebuah lelucon. Petik 2. Itu sedikit mengecewakan untuk melihat jumlah abadi sedikit ini. Mereka berharap 10 Tanah Suci menjadi tulang yang jauh lebih keras untuk dikunyah, tetapi mereka hanyalah gumpalan daging berlemak yang menunggu untuk ditelan utuh. Rekan Daois, mengapa kita tidak keluar semua? Aku mendengar iblis kayu telah merampas Tanah Suci Abyssal, sementara iblis Titan dan iblis monster mengepung Flora Sacred Land. Kami tidak bisa ketinggalan, iblis-iblis kayu telah meraih peringkat atas dalam pahala, jadi kita harus mempercepat, usul Silverhammer dengan penuh semangat. Goldenhold bergumam, seperti yang kamu katakan, menangkap Tanah Suci abadi adalah permainan anak-anak. Tapi apakah kalian berdua mempertimbangkan nasib Daois Silverage? Keberadaannya tidak diketahui, kelangsungan hidupnya belum pasti. Petik 2. Bukankah itu kesalahan iblis bayangan? Merekalah yang memimpin misi. Mereka bukan apa-apa selain ahli strategi kursi yang tersandung begitu kenyataan mengenai mereka, tampaknya. Petik 2. Itu benar, apa yang sulit tentang kepulauan peremajaan? Aku mendengar itu hanya faksi kelas 3. Itu pasti plot dari domain manusia sebagai gantinya, mengingat kedekatannya. Kemungkinan besar, itu yang dilakukan Jiang Chen. Petik 2. Goldenhold mengangguk, bahwa Jiang Chen adalah tulang tangguh yang nyata. Dia adalah target aku, bukan Tanah Suci ini. Pandangan aku tertuju pada Winterdraw dan domain manusia. Petik 2. Bapak nenek moyang, apa rencanamu? Kedua leluhur lainnya menusuk telinga mereka. Kami iblis emas adalah petarung terbaik di ras kami, jadi seberapa kuatkah Winterdraw untuk mengalahkan Silverage? Ini adalah keasikan utama Goldenhold. Rekan Daois, kita akan mencari tahu setelah kita menaklukkan Immortal. Tidak ada yang bisa menahan tuduhan dari suku kami, bahkan Winterdraw. Petik 2. Betul, menangkap pulau itu akan menjadi kontribusi besar. Tidak ada jumlah Tanah Suci yang dapat dibandingkan dengan kepentingan strategisnya. Petik 2. Iblis sebenarnya memiliki kebijakan yang jelas, untuk menyerang domain manusia menggunakan Myriad Abyss sebagai pangkalan mereka. Winterdraw sangat penting untuk strategi itu. Menurut informasi yang tersedia bagi mereka, Winterdraw adalah kunci untuk bepergian antara domain manusia dan Myriad Abyss. Merebutnya akan ram membuka pintu lebar-lebar ke domain manusia. Kilatan intens melintas di mata Goldenhold, iblis-iblis emas pernah dirayakan untuk peran mereka dalam perang kuno,
Sekarang ras mereka telah bangkit sekali lagi, ia secara alami tidak memiliki keinginan untuk dikalahkan oleh suku-suku lain. Serangan di Winterdraw telah menyibukkan pikirannya beberapa hari terakhir ini. Dia tidak akan ragu sama sekali, jika bukan karena kegagalan Silver Age. Dia sedikit lebih berhati-hati sekarang. Tetapi tidak peduli keraguannya, wilayah manusia tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari sukunya. Dia mengumpulkan laporan intelijen jauh dan luas dan tahu tentang seorang pemuda bernama Jiang Chen di pucuk pimpinan domain manusia. Manusia ini belum mencapai alam ilahi sampai 20 tahun yang lalu, tetapi ada beberapa binatang suci ilahi di sisinya, serta beberapa pembudidaya alam ilahi awal. Itu sedikit untuk menulis tentang rumah. Mungkin wilayah manusia secara keseluruhan telah tumbuh agak dalam 20 tahun, tetapi berapa banyak yang bisa mereka capai dalam jangka waktu yang begitu singkat. Jika mereka benar-benar kuat, apakah mereka akan peduli dengan formasi besar pengurungan jiwa surgawi ini? Dalam analisis terakhirnya, leluhur merasa bahwa kegagalan Silver Age pasti disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara ketiga suku. Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan kekalahan total dari 3 leluhur iblis dan pasukan yang mereka perintahkan. Tidak dapat disangkal manusia telah memenangkan pertempuran itu, tetapi mereka pasti telah menginvestasikan semua pasukan mereka ke medan pertempuran. Sekarang setelah dia bertanggung jawab secara pribadi dan mengumpulkan semua elit sukunya, pasukan yang dimilikinya jauh lebih kuat. Pasukannya memiliki setidaknya 5 kali kecakapan pertempuran, sementara dia sendiri bisa menghancurkan Silver Age dan 2 leluhur lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tergoda untuk melempar dadu. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk memainkan peran penting dalam perang. Begitu dia menaklukkan Winterdraw dan menjadikannya benteng strategis, dia bisa mengarahkan pasukannya langsung ke wilayah manusia. Pada saat itu, status iblis emas di antara 10 suku tidak akan dipertanyakan. Kludrumble, kursi ini memberimu 1 hari untuk menjatuhkan Immortal. Apakah kamu cukup percaya diri untuk melakukannya? Mata Forevater Goldenhall berkilau tajam. Haha, tenanglah. Aku tidak akan gagal perintah aku. Kludrumble tertawa dan memanggil pasukan dalam persiapan untuk menyerang Tanah Suci. Pertahanan Immortal cukup baik, tetapi kekuatan iblis emas berarti semua pertahanan tidak ada di hadapan mereka. Semua akan jatuh di bawah tepian mereka.